Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim yang hadir pada saat ini, dan yang saya hormati dan saya banggakan para awak media yang sempat hadir. Ya, pertama-tama kita tetap senantiasa mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa tetap bekerja dan melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, dan kami tetap mengingatkan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, pada hari ini pemerintah daerah akan memberi penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemindahan atau pengosongan hanggar pesawat milik pemerintah daerah Kabupaten Marinau. Kami perlu memberi penjelasan ini supaya nanti ada informasi yang berimbang yang dibutuhkan, baik itu awak media, baik pun mungkin lembaga yang terkait sehubungan dengan pengosongan hanggar pesawat pemerintah daerah. Yang kedua, supaya nanti pemberitaan ini juga bisa mengklarifikasi hal-hal yang mungkin belum didapat oleh para media. Ya, mungkin kami kenapa harus hari ini, ada tahapan yang harus kami ikuti. Apa yang sudah kami lakukan kemarin, kami harus laporkan pada pimpinan. Artinya melaporkan secara berjenjang setelah dalam proses pelaksanaan pengosongan hanggar pesawat milik pemerintah daerah. Dan kami akan menjelaskan secara runut terhadap hanggar pesawat milik pemerintah daerah. Berdasarkan surat yang telah masuk kepada pemerintah daerah beberapa waktu tahun 2021, permohonan terhadap hanggar pesawat. Jadi selain Susi, ada pihak maskapai lainnya juga mengajukan kepada pihak pemerintah daerah untuk bisa menggunakan hanggar pesawat pemerintah daerah. Dan salah satunya Susi mengajukan itu per tanggal 15 November 2021 untuk perpanjangan kontrak sewa. Dan perlu kami jelaskan bahwa kontrak sewa hanggar pesawat ini tahunan. Jadi setiap tahun yang berlaku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan pemerintah daerah bisa memberi atau dapat memberikan kepada sepihak manapun juga yang dianggap memenuhi ketentuan atau kriteria terhadap penyewaan hanggar pesawat. Yang kedua, perlu kami sampaikan, mungkin kalau kita membaca klausul salah satu perjanjian di pasal tentang berakhirnya perjanjian, pasal 9 ayat 1. Perjanjian ini bisa berakhir dengan catatan A, apabila tidak diperpanjang lagi setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian. Yang ke B, perjanjian berakhir apabila kejadian dimaksud pada pasal 7 ayat 5, pihak pertama tidak memungkinkan untuk menyediakan atau menunjuk bangunan sebagai pengganti pihak pertama. Yang ketiga, yang C, apabila pihak kedua lalai melakukan kewajiban-kewajibannya seperti diatur dalam perjanjian ini, termasuk membayar harga sewa. Nah, tapi kami mengambil pada poin A. Perjanjian ini berakhir apabila tidak diperpanjang lagi setelah berakhirnya masa berlaku perjanjian. Dan kita melihat di pasal yang sama, pasal 9 ayat 2, dikatakan pihak pertama secara tertulis akan memberitahukan masa berakhirnya perjanjian kepada pihak kedua dalam masa 14 hari kalender sejak berakhirnya masa perjanjian. Jadi sebelum berakhirnya masa perjanjian di tanggal 31, 14 hari sebelum masa itu berakhir, pemerintah daerah harus memberitahukan. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, berdasarkan hasil rapat tim, termasuk evaluasi terhadap pemanfaatan hanggar pesawat, tim menyampaikan
melalui surat Bupati tertanggal 9 Desember 2021 yang mengatakan tentang tidak memperpanjang lagi kontrak sewa menyewa hanggar tahun 2002. Kita hitung mundur, berarti 3 minggu 3 hari. Jadi kita sudah memenuhi ketentuan di klausul pasal 9 ayat 3. Kita tidak memperpanjang. Artinya pemerintah daerah sudah memberitahukan kepada pihak Susi Air untuk tidak diperpanjang lagi karena masa kontrak habis. Di pasal berikutnya kita bisa baca bahwa kepada pihak kedua, setelah berakhirnya masa perjanjian, otomatis harus mengosongkan atau meninggalkan hanggar pesawat yang milik pemerintah daerah. Wajib, ya, wajib. Nah, ternyata setelah berakhirnya kontrak di 31 Desember, ya karena tanggal 1 tanggal merah, tanggal 2 itu juga tanggal merah, masih hari Minggu, tertanggal 3 Senin, kita melihat bahwa aktivitas itu tidak dilakukan. Sehingga keluarlah surat dari Kepala Dinas Perhubungan kepada pihak Susi Air tentang pengosongan gedung hanggar pesawat Bandara RA Besing yang telah habis masa kontraknya. Dan ini sudah ditandatangani dan sudah disampaikan per tanggal 3 Januari. Nah, setelah disampaikan tertanggal itu, dari pihak Susi Air mengeluarkan juga surat di tanggal 3 Januari dimaksud, yang ditujukan kepada Bupati Malinau, yang intinya menyatakan keberatan untuk keluar dari gedung hanggar yang ada. Ya, kontrak sudah dipastikan tidak dilanjutkan dan kita memerintahkan untuk mengosongkan, tapi dari pihak Susi malah menyatakan keberatan. Kemudian yang berikut, pada tanggal 10 Januari, melalui Kadis Hub juga menyampaikan pada pihak Susi Air untuk peringatan kedua untuk pengosongan hanggar pesawat. Karena terhitung 7 hari sejak tanggal 3, bahwa sampai hari ini juga, sampai hari itu bahwa tidak dilakukan pengosongan hanggar pesawat milik pemerintah daerah yang telah habis kontraknya. Kemudian pada tanggal 13 Januari dari perwakilan pihak Susi Air ada datang menemui Kepala Dinas Perhubungan untuk menyatakan siap pindah. Ya Pak Kadis ya, menyatakan siap pindah dari gedung hanggar pesawat dan memohon untuk diberi waktu 3 bulan untuk memindahkan 2 unit pesawat yang saat ini dalam kondisi rusak. 3 bulan untuk waktu yang cukup lama bagi pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah sudah melakukan sewa kontrak kepada pihak maskapai lainnya yang juga mempunyai hak yang sama. Dan pihak maskapai lain yang sudah mendapat kontrak dari pemerintah daerah sudah melakukan kewajibannya, yaitu menyetor retribusi kepada pihak pemerintah daerah. Artinya secara sah mereka sudah membayar yang menjadi kewajiban pihak ketiga kepada pemerintah daerah. Sehingga wajiblah bagi pemerintah daerah, karena sudah pihak maskapai lainnya tadi sudah menyetor, sekarang kewajiban pemerintah daerah menyiapkan yang merupakan hak bagi maskapai ini. Ya, maskapai ini. Dan kami coba toleransi kepada sampai tanggal 14 Januari. Ternyata di tanggal 14 Januari juga belum dilakukan pengosongan. Sehingga muncullah surat yang ketiga. Tanggal 17 muncul lagi surat dari Susi Air tentang pernyataan sikap dan meminta diberi waktu 3 bulan. Ini surat dari Susi Air lagi, tanggal 17 untuk 2 unit yang sedang rusak. Kemudian kita tidak tanggapi karena kita sudah ada kontrak. Artinya pemberitahuan pertama
kedua sudah kita lakukan. Tertanggal 26 Januari 2022, surat ketiga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau yang ditujukan kepada pihak Susi Air untuk pengosongan hanggar pesawat yang telah habis masa kontraknya. Ini pemberitahuan ketiga dan kita batasi sampai tanggal 31 Januari, artinya sudah 1 bulan. Sebenarnya kita juga sudah lalai dalam hal kontrak yang pertama, di mana kita berikan kepada maskapai lainnya. Tapi kami membangun komunikasi dan mereka tetap bersedia untuk memberi ruang ini. Tapi untuk 3 bulan, saya pikir dari pemerintah daerah, kemudian dari tim juga merasa ini terlalu sangat lama sekali. Kemudian dipastikan pada tanggal 31 Januari juga belum ada aktivitas untuk pergeseran atau pengosongan hanggar pesawat. Pada tanggal 1 yang seyogyanya dilakukan eksekusi, ya kita tahu bersama tanggal 1 tanggal merah, dan pada saat itu Imlek tahun baru Cina, ya kita juga menghargai umat-umat yang merayakannya, sehingga kami juga berkomunikasi kembali kepada pihak maskapai yang mendapat kontrak untuk tahun 2022 dan mereka bersedia untuk ditunda sampai esoknya. Dan besoknya tanggal 2 Februari kita lakukan pemberitahuan kepada pihak UPB Kolonel RA Bersing. Yang pertama tentang pemberitahuan akan melakukan eksekusi atau pengosongan hanggar pesawat RA Bersing. Yang kedua, pemberitahuan izin memasuki area terbatas di Bandara RA Kolonel Bersing. Mungkin kalau kita melihat pada saat proses evakuasi atau mungkin pemindahan, yang pertama sepengetahuan pimpinan dan karyawan di UPB Kolonel RA Bersing. Yang kedua juga disaksikan oleh pihak Susi Air perwakilan Malinau, walaupun pada saat itu tidak mau menandatangani berita acara evakuasi tadi atau pemindahan tadi, tapi kami harus lakukan. Dan pada saat pemindahan, pertama disaksikan, dan dua, semua yang dipindahkan sesuai dengan arahan Kepala UPB Kolonel RA Bersing. Artinya pada saat kita menggeser apapun material sesuai minta di sini, ya kita pindahkan di sini. Ya, dan itu juga dibantu oleh tim engineer dari Susi Air. Yang ketiga, bahwa dalam evakuasi pemindahan tadi ada satu pesawat yang informasinya kondisi rusak, dan kami tidak paksakan untuk dipindahkan dengan alasan bahwa ada alat yang harus ditunggu untuk memindahkan ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kerjasama yang baik juga kooperatif dari pemerintah daerah dalam rangka pengosongan hanggar pesawat ini sendiri. Ya. Jadi kalau dikatakan rusuh, saya pikir tidak. Kenapa Satpol PP yang harus dihadirkan? Pertama, itu merupakan aset pemerintah daerah. Kami tidak mungkin menggunakan tenaga lainnya. Ya, kami tidak akan menggunakan tenaga lainnya. Jadi Satpol PP bersama Dinas Perhubungan yang mungkin punya upaya dalam pergeseran. Tidak ada pengerusakan atau apapun di situ. Hanya memindahkan, mengosongkan tempat di mana yang menjadi hak bagi penyewa armada lainnya. Ya, jadi kalau nanti ada dikatakan diusir, tidak. Mas, karena itu masih dalam kawasan Bandara RA Kolonel Bersing. Kami pastikan semua masih dalam kawasan RA Kolonel RA Bersing. Jadi masih seputar hanggar. Yang kita kosongkan adalah hanya hanggar pesawat. Nah, hanggar pesawat ini pun sebenarnya peruntukannya kepada pertama penyimpanan pesawat yang mungkin rentan terhadap cuaca, baik itu panas dan lainnya. Yang kedua terhadap mungkin pemeliharaan, maintenance, atau mungkin onderdil lainnya. Nah, itu sebenarnya fungsi dari hanggar itu sendiri. Nah, jadi pada saat ini, kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa proses itu sudah memenuhi ketentuan, ya, ketentuan.
Dan sampai saat ini tidak ada surat secara resmi dari pihak Susi Air yang menyatakan keberatan terhadap pemindahan itu sendiri. Yang hanya mungkin kita lihat dari media sosial. Tapi kami tidak membicarakan tentang media sosial. Ini penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Yang kedua, pada saat ini kami mohon dengan hormat, dan karena kami sangat minta maaf kepada awak media, terutama yang berasal dari Malinau dan sekitarnya, di mana pada saat kita memindahkan semua peralatan yang ada di hanggar pesawat tidak ikut di dalam proses ini, karena wilayah ini sepenuhnya otoritas dari bandara. Jadi pada saat itu kami diarahkan untuk tidak membawa, sehingga kami tidak membawa. Nah, bagaimana ada media yang keluar, ya itu kembali kepada siapa-siapa yang mungkin yang menyampaikan. Tapi kami akan menyampaikan berita pada hari ini. Jadi sekali lagi kepada awak media kami mohon maaf, dan inilah penjelasan kami kepada kita semua. Yang kedua, pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua maskapai yang sebenarnya berjasa dalam wilayah Malinau khususnya dan Kalimantan Utara. Malinau sebelum terbentuk, Kalimantan Utara sebelum terbentuk, banyak maskapai-maskapai lainnya yang juga berjasa dalam rangka melayani penerbangan di Malinau. Ada map, kita terima kasih luar biasa, mulai bandara perintis sampai pada bandara yang akhirnya menjadi airstrip dan sebagainya. Kemudian PT BAT yang juga pernah menggunakan hanggar pesawat kita, yang juga pernah menerbang di beberapa wilayah perbatasan kita. Mungkin juga DAS, begitu juga Susi Air dan Smart. Artinya semua berjasa dalam penerbangan ini. Yang ketiga, hanggar pesawat yang seperti saya sampaikan tadi adalah tempat di mana maintenance atau segala tempat menyimpan dalam rangka mungkin menghindarkan apa. Operasional penerbangan tidak berhubungan dengan hanggar pesawat. Jadwal tidak berhubungan dengan hanggar pesawat. Artinya penerbangan jadwal tetap berjalan seperti biasa. Berjalan seperti biasa karena tidak sepenuhnya berhubungan dengan hanggar pesawat itu sendiri. Jadi harapan pemerintah daerah, tim dengan penjelasan yang cukup ini, ada informasi yang berimbang kepada kita semua yang perlu kami jelaskan. Jadi kata-kata usir itu tidak ada di dalam kegiatan kemarin. Hanya kami harus mengosongkan karena ada yang berhak masuk dalam hanggar pesawat itu sendiri. Kemudian kata-kata rusuh yang ditulis seolah-olah itu ada kerusuhan, kita harus ingat kata-kata rusuh itu ada mungkin perkelahian, ada pengerusakan, atau ada apapun yang bersifat rusuh. Tapi itu sepenuhnya hanya mengeluarkan, memindahkan, dan itu sepengetahuan semua yang bertanggung jawab di situ. Kemudian sepenuhnya ini kepada pemerintah daerah. Apapun yang sudah ditandatangani, apapun yang menjadi kontrak antara pemerintah daerah dengan maskapai lainnya ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan daerah. Pendapatan yang didapat, setoran yang didapat sepenuhnya langsung masuk ke kas daerah yang nantinya juga dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pembangunan atau mungkin dalam rangka perbaikan fasilitas pemerintah daerah itu sendiri. Nah, ini penjelasan kami yang dapat kami sampaikan supaya tidak ada berita yang mungkin mendiskreditkan kelompok, bagian, lembaga tertentu. Jadi pemerintah daerah menyampaikan hal yang sebenarnya. Mungkin sementara itu, mungkin jika ada pertanyaan atau apa kami persilakan. Ya, silakan. Pak, mohon izin mau klarifikasi. Salah satu kuasa hukum PT ASI Aviation Susi Air mengklaim bahwa salah satu penyebab yang menjadi ditolaknya perpanjangan kontrak adalah adanya pejabat penting Malinau yang terlambat check-in kemudian ditinggal pesawat. Apakah itu betul, Pak? Ya, saya pikir tidak. Karena bicara tentang check-in ini kan ada waktu. Dan sudah disampaikan bahwa
check-in ini kan 1 jam atau beberapa jam sebelum sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada berhubungan dengan pejabat yang tidak check-in, ya, tidak check-in. Jadi kalau memang dia harus harus ditinggal. Yang kedua, kita harus ingat bahwa schedule pesawat ini bukan bisa diundur karena dia pasti punya schedule yang lain. Jadi murni seperti yang saya sampaikan tadi di klausul pada perjanjian itu pada pasal 9 ayat 1 di mana bagi 1A mengatakan bahwa perjanjian ini dapat berakhir dengan berakhirnya masa perjanjian kontrak. Tidak berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin ada lagi? Ya, silakan. Ini terkait dengan pertimbangan dari pemerintah daerah sendiri, artinya kalau yang di luar itu maskapai Susi katanya telah melayani 10 tahun. Apa pertimbangan dari pemerintah daerah sendiri mengalihkan sewa aset ke maskapai selanjutnya? Apakah memang karena pertimbangan ekonomi atau ada hal lain? Ya, saya sudah sampaikan kepada kita semua berjasa di Malinau. Saya sudah sampaikan tadi ada map yang mungkin juga melayani kita dari tahun 60 dan 70. Yang kalau kita hitung sekarang mungkin 40 tahun lebih. Yang jika dibandingkan dengan 10 tahun ya luar biasa lah. Kemudian BAT, kemudian DAS, kemudian semua, dan termasuk pada Susi dan maskapai Smart yang akan juga mendapat itu. Nah, kami berpikir jadwal yang lain seperti saya katakan tadi bahwa tidak mengganggu. Hanggar pesawat ini untuk apa? Ya. Dan itu bisa disewakan kepada siapa saja. Ya. Jadi pemerintah daerah melalui tim sudah mempertimbangkan dengan baik. Ya, mempertimbangkan dengan baik kepada siapa nanti kita melanjutkan kontrak ini. Ya sama halnya dengan kita analogikan seandainya ada rumah. Bapak sebagai penyewa pertama, ternyata dalam penyewa pertama mungkin Bapak melakukan hal-hal yang menurut kami sebagai pemilik rumah tidak tepat dan tidak kita masukkan dalam hal ini. Dan kita melihat bahwa ada penyewa berikutnya yang mungkin bisa lebih memelihara atau mungkin bisa meningkatkan seperti yang disampaikan tadi. Tidak ada salahnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhak bekerja sama dengan siapapun. Nah yang kedua, makanya kenapa pemerintah daerah dalam perjanjian kontrak ini hanya 1 tahun. Karena dalam 1 tahun kita mengevaluasi. Walaupun sebenarnya berkali-kali kita ditawarkan sampai 5 tahun. Supaya kita memudahkan mengevaluasi setiap pengguna hanggar pesawat ini. Jika dalam tahunan ini pun mereka tidak baik, kita bisa memberikan kepada siapapun yang mungkin nanti mengajukan kepada pemerintah daerah. Jadi seperti itu, ya. Oke, mungkin masih ada lagi? Silakan. Murni soal ekonomi bisnis gitu. Iya. Ya, jadi kita pada posisi itu, jadi kita tidak pernah bicara tentang yang lain. Ya, kalau mungkin bicara tentang penerbangan, semua melayani. Ya, semua melayani dan itu tugas kita. Ya, tugas kita. Ya, kalau pemerintah daerah perlu kami sampaikan sebelum ketentuan dari Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah kabupaten kota tidak boleh melakukan subsidi terhadap penerbangan. Pemerintah daerah juga melakukan subsidi penerbangan sampai pada ketentuan di mana yang boleh mengadakan subsidi adalah pemerintah pusat dalam hal ini. Sehingga kami tidak punya kewenangan dalam menentukan segala sesuatu berhubungan dengan rute penerbangan maupun subsidi penerbangan. Mungkin seperti itu. Pak izin Pak Sekjen, silakan. Rentannya 10 tahun bahwa Susi Air sudah mengabdi di Malinau. Kalau boleh tahu kontribusinya ke pemerintah daerah berapa sih Pak? Untuk apakah besar Pak kontribusinya, terutama terhadap kontribusi pajaknya? Ya, baik. Perlu kami sampaikan untuk tahun 2021 ya 2021 itu untuk per bulan yang harus disetor oleh Susi adalah sekitar Rp33.350.000. Nanti kali 12 ya. Kemudian di tahun 2020 angkanya sama. Kemudian 2019 angkanya sama, masih 33.350.000, dan pada tahun 2018 itu pernah menyetor sekitar Rp27.500.000 per bulan. Nah,
mereka ini menyetornya bulanan. Ya, menyetornya bulanan. Ya, kalau bicara keterlambatan, saya pikir itu untuk internal kami. Inilah yang menjadi bahan evaluasi kami. Ya, tidak eloklah kami untuk menyampaikan hal-hal yang sehubungan ini menjadi pertimbangan teknis kami. Ya, tapi data di kami sudah ada tentang bagaimana riwayat 2018, 2019, 2020, 2021. Kita ada, artinya data keterlambatan-keterlambatan yang menjadi kewajiban. Ingat, salah satu klausul dari pasal 9 ayat 1 dan poin C mengatakan bahwa tapi itu tidak kami. Ya, kami tidak angkat, itu menjadi pertimbangan teknis bagi tim saja. Sebagai bahan evaluasi tim yang disampaikan secara berjenjang bagi pemerintah daerah. Mungkin ada lagi? Ya. Ini Pak, untuk memindahkan pesawat tentu tidak sama dengan memindahkan mobil. Jadi, apakah dalam pemindahan ini sudah sesuai dengan arahan tadi ada tim engineering katanya? Apa sudah sesuai dengan arahan? Ya, terima kasih Pak. Jadi kami pada saat pemindahan pertama di situ ada dari UPB Bandara Kolonel R.A. Bersing. Artinya mereka secara teknis tahu. Yang kedua di situ juga ada pihak Susi Air dan terutama ada tenaga engineering. Ya tadi saya sudah jelaskan pada saat pemindahan ya teman-teman Satpol PP itu hanya mendorong, membantu. Kemudian yang menentukan tempat di mana dipindahkan adalah tetap ditunjuk oleh pihak UPB Kolonel R.A. Bersing dan termasuk engineering. Nah, mengendalikan pesawatnya. Termasuk mengendalikan pesawat. Jadi bukan Satpol PP yang masuk ke dalam buat begitu, enggak. Yang kedua, ada satu pesawat yang tidak dipindahkan. Karena dengan alasan ada alat yang masih ditunggu atau dikurang. Nah, jadi secara teknis mereka sudah katakan itu tidak boleh, jadi juga tidak kita ganggu. Ya, jadi sangat kita toleransi terhadap pemindahan ini. Tidak ada langsung upaya paksa mau nak mau tarik dengan kren, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi ada orang yang memang mengendalikan, yang punya keahlian, kita hanya bantu dorong saja. Ya, kemudian menempatkan sesuai dengan yang direkomendasi oleh Kepala UPB Bandara R.A. Bersing. Jadi tidak ada upaya paksa dengan derek, dengan kren atau apapun, tidak ada. Dan sampai saat ini masih ada satu unit pesawat di dalam hanggar pesawat yang katanya nanti menunggu alat. Ya, kita toleransi terhadap itu. Dan mereka akan mengeluarkan sendiri nanti. Dan informasinya mereka akan mengeluarkan sendiri nanti pada waktunya alat itu sudah ada. Mungkin ada lagi yang lain? Ya. Ini kan kasus ini kan sudah diberita naik di nasional. Mungkin apakah nanti akan pemerintah daerah siap nanti ketika nanti mungkin ada salah satu stasiun TV mengajak dialog terbuka tentang pembahasan antara sosial dan pemerintah kabupaten. Bagaimana Pak? Iya, silakan. Artinya karena yang mungkin memberitakan awal kan orangnya orang nasional. Nah kita ini kan orang daerah, jadi kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dari pihak Susi, dari media mau mungkin memfasilitasi, silakan. Ya, silakan. Artinya pemerintah daerah terbuka, jadi sangat terbuka terhadap semua data. Jadi kita juga minta maaf, pemerintah daerah ada tahapan yang harus kami ikuti, baik itu pemberitahuan, kemudian tahapan pemberitahuan pertama, kedua, ketiga, dan semua pemberitahuan, sehingga pada saat kita melakukan pemindahan terhadap peralatan yang ada, ya kita upaya hukum sudah kita usahakan, ya. Dan yang harus kita ingatkan bahwa pemerintah daerah juga harus menjamin terhadap orang yang sudah mendapat kontrak di tahun 2022. Mereka sudah melakukan kewajiban mereka, sekarang mereka harus mendapat hak mereka. Dan pemerintah sudah mendapat hak mereka, juga pemerintah harus melakukan kewajiban pemerintah menyiapkan tempat yang menjadi hak mereka. Catatan penting, tadi malam saya masih komunikasi, Pak kami bisa masuk, saya bilang tunggu, dan mereka bilang baik Pak. Nah ini kan sebenarnya kerjasama yang luar biasa, ya kerjasama yang luar biasa, dan tidak menutup kemungkinan pihak maskapai yang mendapat kontrak mau bekerja sama dengan Susi, silakan, itu pekerjaan sama di dalam mereka, ya cuman nanti harus tetap melakukan informasi pemberitahuan kepada pihak perhubungan. Dan ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan dalam mungkin kerjasama antar
maskapai tadi. Nah, itu silakan. Kalau itu di luar ranah pemerintah, tapi harus tetap dilaporkan pada pemerintah daerah. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Terkait berita-berita di media sosial, ada Ibu Susi juga cuitan-cuitan di Twitter. Seperti apa pemerintah daerah menanggapinya? Ya saya pikir ini sudah kita sampaikan resmi. Kami tidak bicara tweet mencuit. Kami tidak bisa pergi mengklarifikasi semua tulisan yang ada. Ya, kami sudah ada media kita, media pemerintah daerah. Silakan nanti dari media ini silakan disampaikan untuk penjelasan. Ya kalau memang nanti itu kurang, silakan mungkin klarifikasi kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah silakan datang ke Malinau atau mungkin secara administrasi dilakukan. Ya jadi kita nggak mungkin membalas satu-satu cuitan tadi, akhirnya jadi mungkin nanti justru masih malah rame hal-hal yang nggak perlu dibahas, akhirnya dibahas di sana. Oke, saya ada lagi? Langkah kedepannya Pak untuk permasalahan ini, apakah ada lagi yang akan dilakukan dari pemerintah daerah selain melakukan klarifikasi seperti ini? Ya, yang pertama kita tetap menunggu seperti yang disampaikan tadi, masih adanya pesawat yang di dalam situ. Yang tadi disampaikan bahwa mereka akan mengeluarkan secara sendiri atau mandiri. Yang kedua, sebelum nanti pihak penyewa masuk, kan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan harus masuk lagi, ngelihat kondisi terakhir sebelum itu diserah terimakan kepada pihak penyewa. Ya kita harus lihat kondisinya, karena kita juga bertanggung jawab terhadap aset pemerintah daerah, kondisi awal mereka menerima. Karena di perjanjian klausul kontrak itu dikatakan bahwa berakhirnya masa kontrak, pihak kedua harus menyerahkan kepada pihak pertama sesuai dengan kondisi pada saat mereka menerimanya. Ya kalau mungkin penerimaannya itu kondisinya harus seperti itu pada saat nanti mengembalikan di masa akhir kontrak. Oke ya? Ada lagi? Pak, satu lagi Pak, terkait ini yang berita nasional juga ada beritakan terkait komentarnya Menteri Perhubungan. Ya. Dia mengecam Satpol PP bisa masuk ke bandara. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak dari hasil komunikasi antara pihak bandara dengan Pemkab sebelum masuk. Iya. Ya. Yang pertama surat tadi saya sudah sampaikan, ada surat pemberitahuan lakukan eksekusi. Ya surat eksekusi terhadap untuk pengosongan hanggar pesawat. Yang kedua ada permohonan izin untuk masuki area terbatas. Ya ada dua yang kita ajukan kepada mereka untuk bisa kita masuk. Makanya saya katakan tadi, pertama ini aset daerah. Yang seyogyanya harus tidak ada lakukan ini. Kita juga tidak pengen pemerintah dilakukan untuk mengosongkan ini. Secara artinya mengosongkan hanggar pesawat. Tapi faktanya sampai tertanggal itu sama sekali tidak ada niat baik juga untuk yang dilakukan oleh pihak Susi Air untuk mengosongkan itu. Jadi pihak pemerintah daerah harus menunggu sampai kapan? Apakah kami harus memerintahkan UPB yang menggeser atau siapa? Nah sementara ini jelas hak pemerintah daerah. Jadi satu-satunya harus kita minta izin masuk kepada pihak UPB bandara, pemberitahuan eksekusi dan isi masuk. Habis selesai kita keluar dan kita tidak ada di dalam itu. Nah contoh nanti juga seperti itu pada saat nanti yang terakhir kan mereka menyatakan bahwa mereka akan memindahkan secara mandiri. Ya itu lebih baik. Artinya tanpa harus dari pemerintah daerah masuk ke daerah-daerah yang memang terbatas. Ya. Artinya sudah kita bersurat kepada pihak UPB Bandara RA Besing. Sejauh ini ada komunikasi Pak dengan pihak Susi terkait permasalahan ini, adakah seperti apa? Kalau kita komunikasi harus resmi. Ya kita nggak bisa lewat telepon, tidak bisa lewat WA, karena kita di pemerintahan. Ya kita di pemerintahan. Jadi tweet apa tadi kita nggak tanggapi. Di pemerintahan bicara tentang administrasi. Jadi kalau ada administrasi ya seperti ini. Ini yang namanya administrasi. Ini yang kita balas. Kalau WA apa segala kita tidak balas. Ya, karena itu bukan resmi. Ya. Mungkin ada lagi yang Baik Pak, misalnya Susi Air bawa kerana hukum, tangkap siap. Oh siap. Ya silakan. Artinya di dalam klausul ya, di dalam klausul kontrak di pasal 11 jelas ditulis setiap perselisihan
dan persoalan yang timbul sehubungan dengan perjanjian kontrak ini diselesaikan para pihak dengan musyawarah dan mufakat. Satu. Yang kedua, apabila ternyata diadakan musyawarah untuk mencapai tidak tercapai, pihak perdamaian kata sepakat, pihak setuju sepakat untuk membawa semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini dan diselesaikan dengan kesempatan pertama berakhir dengan peraturan prosedur yang berlaku. Jelas, ya. Ada tahapan. Ya, sebelum masuk itu, tolong tahapan ini diikuti. Ya, sama tahapan juga kami mengikuti. Ya, di klausul jelas. Oke ya. Hukum itu silakan karena negara kita negara hukum dan kita patuh terhadap hukum. Pada kesempatan ini sekali lagi atas nama pemerintah daerah, tim yang bertugas dan kepada seluruh awak media yang sempat hadir, terima kasih karena sudah bersama-sama dalam penjelasan sehubungan dengan pengosongan hanggar pesawat milik pemerintah daerah. Dan sekali lagi ya kami mohon maaf karena mungkin kemarin kami tidak libatkan karena pada saat itu sepenuhnya bukan kewenangan kita, pemerintah daerah di wilayah bandara. Kemudian tetap atas nama pemerintah daerah, kemudian atas nama masyarakat Malinau, kami berterima kasih kepada semua maskapai yang sudah melayani di wilayah Malinau, baik itu MAP, BAT, DAS, Trigana, kemudian Susi, kemudian Lion Air, baik itu dari Wings maupun pada SMAT, yang semua berjasa kepada kita. Itulah tugas kita, baik itu sebagai lembaga swasta, baik itu lembaga pemerintah, yang dimana pengabdian kita kepada masyarakat. Ya harapan kami ke depan, semakin banyak maskapai yang masuk di Kabupaten Malinau ini semakin membantu. Karena dengan 1-2 maskapai saja tidak menyelesaikan permasalahan perbatasan. Dan kami perlu sampaikan pada kesempatan ini, dan ini untuk diketahui. Ada satu wilayah kecamatan kami, dan di dalam situ ada 2 desa yang namanya Longsule, Longpipa, yang hanya bisa dijangkau melalui penerbangan. Dan itulah yang kami harapkan ke depan semua maskapai ini bisa berlomba-lomba untuk bisa masuk di daerah perbatasan dan pedalaman. Jadi sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada kita semua, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, atau semua stakeholder yang berkepentingan, ayo kita sama-sama membangun Malinau. Ayo kita mengisi pembangunan pada semua bidang dan kompetensi kita masing-masing. Dan kami mohon maaf kepada semua pihak yang mungkin dalam proses ini ada ketidaknyamanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin menyinggung, hal-hal yang mungkin tidak tepat. Kami sebagai manusia juga memohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita. Semoga semua penjelasan yang diberikan dari pemerintah daerah, dari tim kepada kita semua bisa bermanfaat dan bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih atas kehadiran kita. Selamat siang dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.